Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Yang terhormat Ibu Eni Sulistianingrum, SI, MA, PhD, selaku dosen pembimbing skripsi saya, serta Bapak Profesor Dr. Catur Sugianto, MA, dan Bapak Ahmad Akbar Susanto, SI, MPhil, PhD, selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Edgar Vidyatama. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi saya yang berjudul Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengeluaran Individu dan Tingkat Pekerjaan di Indonesia. Setidaknya ada 4 hal yang melatar belakangi studi ini. Pertama, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi secara masif pada tahun 2001, yang salah satu perubahannya adalah memindahkan kewenangan penetapan upah minimum dari pusat ke daerah. Selanjutnya, saat ini masih relatif sedikit studi yang membahas mengenai pengaruh dari upah minimum di negara berkembang. Secara khusus Indonesia, sebagai contoh adalah Rama pada tahun 2001, kemudian Surya Hadi pada tahun 2003, dan Pratomo pada tahun 2011. Selain itu, studi-studi yang ada saat ini masih bersifat inkonklusif, serta terdapat kontradiksi antara hasil studi dengan teori yang ada. Kemudian, upah minimum sendiri masih menjadi problematika yang selalu terjadi dari tahun ke tahun di negeri ini. Lebih lanjut, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir ini, upah minimum terus meningkat mencapai hampir 10 kali lipat. Dengan data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai upah minimum tertinggi dan Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai upah minimum provinsi yang terendah. Kemudian, berangkat dari hal-hal tersebut, maka studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh upah minimum terhadap pengeluaran individu dan melihat dampak dari upah minimum terhadap tingkat pekerjaan. Kemudian, pertanyaan dalam penelitian ini meliputi 2 hal. Pertama, apakah upah minimum berpengaruh terhadap pengeluaran individu di Indonesia? Dan kedua, apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pekerjaan di Indonesia? Saya berharap studi ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian literatur mengenai upah minimum di negara berkembang, dalam hal ini negara Indonesia. Lalu selanjutnya dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pengambil kebijakan dalam menentukan dan menerapkan kebijakan upah minimum yang lebih komprehensif dengan berbasiskan data atau evidence-based policy. Pada landasan teori, untuk yang pertama adalah mengenai keseimbangan pasar tenaga kerja. Borjas pada tahun 2016 menyatakan bahwa interaksi antara tenaga kerja dan perusahaan yang terjadi di pasar tenaga kerja akan menentukan titik keseimbangan dari upah dan tingkat pekerjaan. Selanjutnya, McConnell et al. Pada tahun 2017 menjelaskan bahwa faktor penentu kurva penawaran adalah tingkat upah dari pekerjaan lainnya, pendapatan selain upah, preferensi untuk bekerja dan berlibur, aspek selain upah dari pekerjaan tersebut, dan jumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi. Sementara, faktor penentu kurva permintaan dari pasar tenaga kerja antara lain adalah permintaan terhadap suatu produk, produktivitas tenaga kerja, harga dari sumber daya yang lain, serta jumlah pencari tenaga kerja. Selanjutnya, mengenai penetapan upah minimum, studi dari Katz dan Kruger pada tahun 1992 dan Aronson et al. Pada tahun 2008 menemukan bahwa kenaikan upah minimum menyebabkan tingkat pekerjaan meningkat. Dalam konteks Indonesia, upah minimum antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. Kemudian mengenai perpindahan tenaga kerja, terdapat beberapa teori yang mendiskusikan hal ini. Misalnya teori standar model dari Stigler pada tahun 1946 yang menyatakan bahwa upah minimum yang diatur oleh pemerintah di atas titik keseimbangannya akan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan dan memindahkan beberapa pekerja dari pekerjaannya. Kemudian teori dual sector model oleh Welch pada tahun 1974 mengemukakan bahwa upah minimum yang diterapkan di sektor formal pada titik tertentu akan menyebabkan tingkat pekerjaan turun ke titik tertentu, dan sebagian tenaga kerja akan kehilangan pekerjaannya. Kemudian, ada konsep queuing atau mengantri yang diperkenalkan oleh Mincer pada tahun 1976 dan Gramlich pada tahun 1976. Dalam hal ini, upah di sektor informal akan meningkat dan akan tercipta pengangguran sebagai hasil dari sebagian tenaga kerja yang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Selanjutnya, untuk studi literatur, pertama adalah Alatas dan Cameron pada tahun 2003 dan 2008, serta Pratomo pada tahun 2010, yang dalam studinya menemukan bahwa kebijakan upah minimum mempunyai hubungan yang bersifat negatif dengan tingkat pekerjaan di sektor formal. Namun, untuk sektor informal tidak ditemukan adanya korelasi. Selanjutnya, Mondragon Velez et al. Pada tahun 2016 serta Mora dan Muro pada tahun 2017 dalam studinya untuk negara Kolombia mendapati bahwa penerapan upah minimum tidak hanya meningkatkan informalitas,
namun juga akan meningkatkan konsistensi dari informalitas di negara tersebut. Kemudian, Hochberg dan Ley pada tahun 2015 dalam studinya di negara Indonesia dan Lemos pada tahun 2007 pada negara Brazil menemukan bahwa upah minimum mempunyai hubungan yang bersifat positif dengan tingkat upah di sektor formal. Walaupun begitu, tidak ditemukan adanya korelasi dengan tingkat pekerjaan. Terakhir adalah Magruder pada tahun 2013 yang mendapati bahwa upah minimum menyebabkan terjadinya big push. Fenomena ini terjadi saat lapangan kerja formal meningkat dan lapangan kerja informal menurun sebagai respons terhadap perubahan upah minimum. Di sisi lain, permintaan terhadap produk lokal akan meningkat. Penelitian ini menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey pada Wave 3 di tahun 2000, kemudian Wave 4 di tahun 2007, dan Wave 5 di tahun 2014 dan tahun 2015. Data IFLS ini merujuk pada buku T, buku K, buku 1, dan buku 3A. Selain itu, studi ini juga menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik berupa data upah minimum provinsi, data PDRB provinsi, data tingkat inflasi, dan data jumlah penduduk. Sampel yang digunakan sebanyak 59.651 individu. Individu-individu tersebut berada dalam rentang usia kerja, yaitu pada usia 15 sampai 64 tahun. Penelitian ini menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode fixed effects untuk melihat pengaruh upah minimum terhadap pengeluaran individu dengan variabel dependennya adalah logaritma natural dari pengeluaran individu real, termasuk untuk semua pekerja, pekerja di sektor formal, dan pekerja di sektor informal. Metode selanjutnya adalah linear probability model dan conditional logic model untuk melihat pengaruh upah minimum terhadap tingkat pekerjaan. Dalam kedua metode ini, variabel dependennya adalah dummy pekerja yang akan bernilai 1 apabila individu bekerja dan 0 apabila individu tidak bekerja. Selanjutnya adalah dummy bekerja full-time yang akan bernilai 1 apabila individu bekerja secara full-time atau sama saja dengan bekerja di atas 35 jam per minggu dan 0 apabila tidak bekerja. Selanjutnya adalah dummy pekerja part-time yang akan bernilai 1 apabila individu bekerja secara part-time atau sama saja dengan di bawah atau sama dengan 35 jam per minggunya, dan 0 apabila tidak bekerja. Selanjutnya adalah dummy sektor formal yang akan bernilai 1 apabila individu bekerja di sektor formal, dan 0 apabila individu bekerja di sektor informal. Kemudian, terdapat 8 variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu upah minimum real provinsi, produk domestik regional bruto provinsi real per kapita, umur dalam bentuk kuadrat, lama mengenyam pendidikan, jumlah anggota dalam rumah tangga, kemudian dummy tempat tinggal individu yang akan bernilai 1 apabila individu tinggal di pedesaan dan 0 apabila individu tinggal di perkotaan, dan dummy jenis kelamin, di mana akan bernilai 1 apabila individu berjenis kelamin perempuan dan 0 apabila berjenis kelamin laki-laki. Model serta variabel yang digunakan dalam studi ini mengacu pada studi dari Hochberg dan Ley pada tahun 2015, kemudian Alanis et al. Pada tahun 2011, serta Glinding dan Terrell pada tahun 2005. Kemudian kita akan masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Berikut ini merupakan hasil statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil estimasi untuk model fixed effects, ditemukan bahwa pada semua pekerja, koefisien dari logaritma natural upah minimum provinsi real bernilai positif dan signifikan di level 1%. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan upah minimum real sebesar 1%, akan mengakibatkan pengeluaran real individu meningkat sebesar 0,16% ceteris paribus. Bagi tenaga kerja di sektor formal, penerapan upah minimum tidak berkorelasi terhadap tingkat pengeluaran individu. Upah minimum berkorelasi secara signifikan di level 1% terhadap pengeluaran real tenaga kerja di sektor informal. Hubungan ini bersifat positif, yang menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan upah minimum real sebesar 1%, maka tingkat pengeluaran real tenaga kerja di sektor informal juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,149% ceteris paribus. Hasil ini sejalan dengan studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Surya Hadi pada tahun 2001 dan Lemos pada tahun 2007. Selanjutnya, uji estimasi dengan metode linear probability model untuk semua pekerja memperlihatkan hasil yang tidak signifikan. Hasil ini juga serupa untuk kelompok tenaga kerja yang bekerja secara penuh waktu dan secara paruh waktu, atau full-time dan part-time. Di sisi lain, hasil regresi untuk dummy pekerja formal menemukan hasil yang signifikan di level 1%,
dan berkorelasi secara positif. Hasil estimasi dengan metode Conditional Logit Model dengan Clustered Standard Error mengonfirmasi temuan pada metode LPM sebelumnya. Hasil estimasi tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara upah minimum dengan tingkat pekerjaan individu, baik untuk semua pekerja, pekerja penuh waktu atau full-time, dan pekerja paruh waktu atau pekerja part-time. Temuan ini sejalan dengan studi Lemos pada tahun 2007 dan studi Pratomo pada tahun 2011. Kemudian, serupa dengan temuan pada model LPM sebelumnya, adanya perubahan upah minimum berkorelasi secara signifikan terhadap probabilitas individu untuk bekerja di sektor formal. Peningkatan upah minimum sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan probabilitas individu untuk bekerja di sektor formal sebesar 0,0367%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran sektor pekerjaan individu saat terjadi perubahan pada upah minimum. Temuan ini mengonfirmasi teori dari Mincer pada tahun 1976 dan Gramlich pada tahun 1976, serta temuan ini juga sejalan dengan temuan Magruder pada tahun 2013. Perihal uji validitas, variabel upah dalam studi ini menggunakan upah pada tingkat individu. Oleh karena itu, endogenitas tidak menjadi persoalan. Kendala yang mungkin terjadi adalah adanya guncangan ekonomi pada tingkat daerah yang berpotensi mempengaruhi ekspektasi dan perilaku individu. Guncangan ini meliputi pembangunan infrastruktur, ekspektasi inflasi, perubahan kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Untuk mengatasi adanya kemungkinan simultaneity bias ini, maka digunakan metode instrumen variabel menggunakan lag PDRB provinsi pada 2 periode sebelumnya, sesuai dengan Hochberg dan Ley pada tahun 2015. Hasil analisis uji validitas menunjukkan bahwa variabel instrumen bernilai signifikan dan positif pada model fixed effects untuk pengeluaran real individu semua tenaga kerja dan tenaga kerja di sektor informal. Di sisi lain, untuk model tingkat pekerjaan, variabel instrumen bernilai positif signifikan untuk semua kelompok variabel dependen. Sebagai kesimpulan, berdasarkan studi yang dilakukan, penulis menemukan bahwa kebijakan upah minimum berpengaruh positif terhadap pengeluaran real individu. Kemudian, tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara perubahan upah minimum dan probabilitas tingkat pekerjaan individu. Selanjutnya, upah minimum memiliki hubungan yang bersifat positif dengan probabilitas individu untuk bekerja di sektor formal. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini menggunakan variabel pengeluaran individu untuk melihat pengaruh dari upah minimum. Korelasi variabel ini mungkin tidak sebesar variabel lainnya, seperti variabel pendapatan individu. Dan yang kedua, variabel lain yang tidak termuat dalam model mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Faktor-faktor lain, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, boleh jadi dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Dan yang terakhir, studi ini menggunakan data panel IFLS yang terbatas pada 3 gelombang survei dengan jarak 7 tahun antar periodenya. Hal ini mungkin dapat menyebabkan estimasi dinilai kurang representatif. Selanjutnya, implikasi kebijakan berdasarkan studi ini adalah bahwa kebijakan upah minimum dapat menjadi instrumen bagi pemerintah untuk mendorong tingkat konsumsi individu yang bersifat jangka pendek. Apabila tingkat konsumsi secara agregat naik, maka hal tersebut akan menyumbang peningkatan produk domestik bruto, yang sebagai hasilnya akan memacu pertumbuhan ekonomi. Kemudian, pemberlakuan kebijakan upah minimum dapat dilakukan tanpa adanya kekhawatiran akan terciptanya pengangguran. Di sisi lain, kebijakan upah minimum juga akan menciptakan formalisasi pekerjaan. Adanya peningkatan upah minimum akan meningkatkan probabilitas individu untuk bekerja di sektor formal. Menurut Hasia dan Klenow pada tahun 2008, pergeseran sektoral ini akan membuat produktivitas tenaga kerja meningkat, sehingga jumlah output akan meningkat. Sekian paparan dari saya, terima kasih.